Betul sekali, dan ini dia pesawat sudah mengudara, sudah akan melewati garis Irengel. Terlihat di depan sana ada garisnya. Betul, ada garis pesawat dari arah Zarki menuju ke arah SMB. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa di like di apapun platform kalian nonton. Langsung aja pencet tombol like dan juga di share ke semua keluarga, boleh temen, boleh semuanya. Pokoknya supaya kita bareng-bareng nonton PMPL Season 3 di match yang kedua di Super Weekend hari yang kedua. Iya benar banget, karena untuk nge-like ini waktunya juga nggak lama, bentar aja. Kalian bisa langsung minimize untuk nge-like bentar, ajak juga teman-temannya untuk nge-like. Kalau misalkan kalian nobar di satu device, bisa yuk dibuka dulu device-nya satu-satu, di-like satu-satu, terus lanjut lagi nobarnya bareng-bareng. Dan ini dia data-data statistik yang bisa dilihat, di mana untuk top 5 killers di Erangel ternyata cukup didominasi oleh Bigetron Red Aliens. Ada Ryzen, Liquid, dan juga Zuxi yang menempati top 3-nya, disusul oleh Ikyar dan juga No Mercy. Betul. Ini juga bisa dikatakan memang performa mereka di Erangel itu kemarin sangat luar biasa. Sempat mendapatkan WWCD juga dengan kill yang cukup banyak. Dan kalau kita lihat nampaknya dari persebaran tim-tim yang bermain di Super Weekend kali ini tidak terlalu banyak perubahan. Onyx, seperti yang kita tahu, mereka berpindah. Season 2 mereka ada di Katka. Sekarang mereka berpindah ke arah Gregopol dan sudah ada satu yang dipulangkan. Nampaknya Hans tadi dari Dewa United langsung dipulang begitu saja karena ada Badru juga di sana. Iya, ternyata sudah ada satu player dari Dewa United yang tertangkap ketika sedang adu mencari mobil di area scrapping. First Blood langsung saja diamankan oleh alter ego Badru, tapi hati-hati jangan-jangan ini karma instan karena Requiem persis lewat di depan. Takaya sudah dihujani banyak sekali peluru, ditapin-tapin begitu saja oleh Kean dengan holographic sight-nya. Tapi tidak cukup untuk menumbangkan seorang Requiem yang masih terus melaju dengan buggy. Ya, Requiem tadi bisa mengamankan diri dan Asa mendapat seorang Ryzen dari sisi lain kalau kita lihat tadi di kill feed-nya. Ya betul, ternyata banyak sekali pertemuan-pertemuan yang terjadi, agak sedikit mengejutkan ya. Dan kayaknya pertemuan-pertemuan ini tuh memang di area-area scrapping. Karena kalau misalkan kita ingat-ingat, Bigetron Red Aliens itu kan ngambil di farm, ya kan, scrapping area. Berarti ada Void di sekitar mereka dan kayaknya lagi adu lomba-lomba ambil mobil atau enggak memang secara kebetulan looting di area perumahan yang sama. Nah ini dia. Soalnya kalau kita tahu Void juga berada, drop zone-nya itu memang di dekat dari Bigetron, selalu seperti itu di sepanjang PMPL Season 3 kali ini. Dan sebenarnya di dekat sana sering kali ada boom juga, namun kali ini kita belum tahu boom akan coba drop di mana. Dari sisi lain Skull nampaknya sudah diisi oleh Takai, juga ada 2-1. Bohong kali ini akan melakukan tapping-tapping dengan MC Spin-nya, akan berhasil mencari seorang Kus Boys di sana, namun masih terlalu ngacir dengan baginya. Benar banget, dari 2-1 memilih untuk mengambil Skull karena memang RRQ tidak bermain, jadi udah secara otomatis kosong. Dan tadi sudah terspot juga ada Takai, ternyata ada 2 tim yang berusaha untuk ngambil area Skull. Sementara itu di sisi lain ternyata juga ada Audrey, satu player dari Eagle 365 yang sudah mulai nge-spot. Ada pergerakan dari Boom Hijrah, sudah berusaha untuk kabur, ngacir, mundur. Dan tapi Audrey, kita tahu Audrey ini adalah salah satu player dengan aim atau firepower yang sangat tinggi, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk terus melakukan screening dari rumah ke rumah. Ya kalau kita lihat ternyata banyak sekali pemain-pemain yang melakukan split ya. Seorang diri saja melawan tim lainnya juga seorang diri. Banyak sekali kayak gini, fight-nya itu fight 1 lawan 1, bukan fight tim. Banyak seperti ini terjadi di match kedua kali ini. Kalau kita lihat tadi ada satu yang dipulangkan, ada Requiem sendirian juga lemparkan granat tadi dari seorang Hijrah dan dijemput oleh rekannya. Kali ini akan coba mundur terlebih dahulu, padahal seorang Audrey sendirian aja. Iya gimana ya, karena Hijrah pun gak punya apa-apa, lihat tuh di apa namanya di tasnya dia aja, tas aja gak ada gitu kan. Tas aja gak ada, bandage gak ada, freestyle dulu bos, gak jadi. Terus helm gak ada, armor gak ada, ya secara otomatis untuk cabut adalah pilihan yang paling tepat. Karena kalau misalkan dipaksanya juga percuma, ya biasalah segala sesuatu yang dipaksakan itu kan tidak baik gitu. Dan seperti yang kita ketahui juga tim-tim ini yang bermain pasti semuanya udah memperhitungkan hal yang terjadi, sama sepertinya Bigetron Red Aliens yang sudah memperhitungkan akan men-knockdown seorang Anthem di depan sana. Bakal langsung di knock and valid no debat pastinya sama Luxi. Ya akan coba melakukan tapping-tapping saja, dan Luxi kali ini masih menggunakan UMP spray ke arah depan, mengarah ke arah Eagle 365 yang menggunakan UAZ masih bisa kabur terlebih dahulu. Berarti Eagle 365 tersisa 3 orang saja karena Anthem sudah dipulangkan. Audrey terpisah namun akan coba dijemput kali ini seorang Audrey-nya. Harusnya sih dijemput ya, nggak bakal dibiarkan seorang diri berlama-lama juga. Wah, gue udah ngeliat nih beberapa player tuh menggunakan UMP. Gue jadi ingat apa ya, liga yang di Cina itu ada yang pakai UMP blind spray ke smoke. Tim apa ya, lupa lagi.
Jadi kayaknya meta UMP gitu loh. Iya, Jadi iya. jadi jadi kayak banyak yang pakai UMP juga gitu. Karena kalau misalkan kita lihat kan kebanyakan biasanya DP. Dulu kan Mhm. sempet DP menjadi hot hype gitu kan karena DP-nya Paraboy ya waktu itu ya. Ya, DP kali 4. Kali 4 terus Mhm. banyak yang cobain juga dan ternyata mantap. Karena semuanya itu kan kita biasanya berasal dari ngelihat nih, explore, observasi. Mhm. Oh ternyata pemain-pemain luar seperti ini. Gimana ya kita bisa mengembangkan teknikal-teknikal yang mereka gunakan gitu. Dan akhirnya para pro player ini pun pasti belajar-belajar dan terus mengembangkan gitu loh. Nggak bakal di situ-situ doang. Betul. Meta nonton ya. Berawal dari nonton dapat inspirasi dimodifikasi juga akhirnya menjadi meta yang bisa dibawa diterapkan di PMPL Indonesia season yang ketiga. Namun kalau kita ngomongin meta nonton, para pemain di klasik juga banyak yang mengikuti meta dari pemain-pemain PMPL. Soalnya Betul. akhir-akhir ini gara-gara kemarin baru kejadian sih, Apa Jel. tuh? Gara-gara Zai abis nge-clutch pakai Thompson kemarin kan sempet tuh. Ya. Di klasik banyak banget saya ketemu sama Thompson banyak yang pakai gitu. Kayaknya itu gara-gara Iya. terinspirasi sama Zai. Bisa jadi karena Zai atau Mm-mm. juga dari warisan-warisan yang dulu BTR pakai Tommy Gun di Di Vikendi. Vikendi bener. Itu dia. Jadi pada intinya semua tactical tuh banyak yang bagus. Mm-mm. Balik lagi, cocok apa enggaknya. Ibarat kata ya lu cowok nih, lu ngeliat cewek banyak gitu Ya. kan. Semuanya bagus ya. Betul. Cocok apa enggak gitu aja. Kalau cewek mah bukan cocok apa enggak, ada yang mau apa enggak? Oh. beda urusannya. Gitu. Iya, iya. Tapi kalau kita lihat, ini School nih bener-bener ditabrakin sama 2 tim loh bisa dikatakan. Bong bisa dikatakan dia kan mantan pemain yang turun di School terus-terusan karena benar. sempat bersama RRQ. Kali ini dia Betul. melihat RRQ tidak ada di Super Weekend, maka dia akan coba mengambil School-nya. Ternyata School area utamanya itu sudah diambil oleh Takai dan sehingga mereka hanya terjebak saja di area apart di School. Benar banget. Dan di apartemen itu bisa dibilang area yang enak sebenarnya kalau nge-defense. Kalau nge-offense atau nge-attack atau menyerang atau nge-retake itu adalah tempat yang tidak enak. Jadi kalau misalkan memang ternyata circle-nya ke arah apartemen, ada baiknya tuh ditempatin duluan. Betul. Ketimbang harus udah ada orangnya terus gue berusaha untuk ngerebut apartemen tersebut. Dan sementara kalau kita lihat juga Novo masih kosong. Dari kemarin selalu kosong dan kosong, belum ada yang nempatin sama sekali juga. Aerowolf kali ini benar-benar enak banget ngelootingnya. Kalau misalkan dari segi looting-lootingan itu sebenarnya paling enak tuh kalau kita lihat tuh memang Aerowolf loh. Karena kan SMB tuh benar-benar high loot banget ya kan. Ketimbang lain-lain juga. Sebenarnya Dewa United juga enak di Pochinki. High loot juga kan, apalagi dapat center circle. Nah itu bisa dibilang jadi kayak udah siap duluan gitu loh, ketimbang tim-tim lain yang emang melakukan scrapping dan keculik-culik ketemu-temu sama tim-tim lain juga. Oh, namun kali ini kita melihat nampaknya seorang Jaxi akan coba melakukan tapping ke arah tim Onyx kali ini. Belum mendapatkan sebuah hit ke arah tim Onyx, namun akan coba dibalaskan juga melakukan TPP Gaming kali ini, melakukan proning terlebih dahulu untuk menghindari tembakan-tembakan dari tim Onyx. Tembakan balasan. Tim Onyx semuanya regroup di satu rumah, juga nggak terpancing dengan adanya peluru-peluru panas dari Jaxi ya kan, nggak tergoda juga untuk ngepik, malah mereka semakin akrab dan dekat satu sama lain. Wis, kalau kita lihat nampaknya sudah mulai bergerak. Area utara ini benar-benar masih kosong banget, padahal area utara Severny itu masih masuk ke dalam circle juga, masih sangat-sangat kosong sekali. Atasnya Ronjok itu seberang Ronjok di area seberang kalinya itu juga masih kosong, padahal itu juga enak kalau mau diambil. Ya, choke point yang biasanya diambil kali ini agak sedikit dilepas. Nampaknya kalau kita lihat mungkin efek dari garis pesawatnya juga. Kan kalau garis pesawat itu vertikal ya. Dengan circle-nya ternyata juga nggak jauh-jauh dari vertikal tersebut, masih ngebelah juga. Itu yang membuat tim-tim ini mengambil titik tengah. Banyak yang ngambil titik tengah juga. Dan terlihat ada yang bermain slow juga, seperti Boom, Voin, dan juga Aerowolf. Sementara itu kalau kita lihat dari Alter Ego kayaknya udah mulai melakukan penyeberangan, circle-nya kali ini bergeser ke arah Bukit Gorgopol dan juga Rozok. Ya, kalau kita lihat lagi nampaknya Yasnaya akan coba diisi oleh tim victim, namun mereka akan coba muter di arah atasnya Yasnaya karena sudah mulai melakukan pergerakan juga. Voin kali ini tim yang bisa dikatakan sangat luar biasa di weekdays, namun di Super Weekend mereka harus step up lagi karena tadi bahkan Voin tidak mendapatkan poin sama sekali kalau nggak salah. Iya. Di match sebelumnya ya. Betul. Di Sunhawk tadi memang belum terlalu maksimal buat Voin. Ya kita lihatlah apakah bisa memaksimalkan harinya di hari ini juga, karena tadi juga berhasil untuk mendapatkan boostingan mental tadi setelah berhasil untuk mengamankan satu player tadi dari BTR ya harusnya ya. Tadi kan Voin berhasil untuk nyulik satu, dan kali ini iring-iringan pun terjadi di Genesis Dogma sudah mulai ngambil Bukit Gorgopol duluan. Biasanya nih bukit ini selalu diamanin sama Onyx. Ya kan? Onyx biasanya selalu ngambil, tapi kali ini kosong, tidak ada
tim lain yang sudah mengisi, malah Genesis Dogma yang berhasil untuk mendapatkan timing mengambil Bukit Gorgopol. Dan kalau kita berpindah kembali ke arah School, dari 21 eSport sudah keluar dari Apar, mereka akan coba mengisi bukit di belakang School. Memang menjadi bukit yang cukup familiar juga kalau kita bermain PUBG Mobile, selalu diisi di area situ dan juga di Bukit Ronzok itu selalu diisi. Iya, benar banget. Dan EVOS juga kali ini melakukan regroup ke arah kompon-kompon sekitar kaki bukit dari Gorgopol. Dan sementara itu kita lihat juga dari Voin udah mulai melakukan rotasi. Voin ini merupakan salah satu tim yang bisa dibilang dari survival time-nya itu yang selalu paling tinggi. Most survival time itu sejauh ini masih dipegang sama Voin. Tapi apakah nanti Voin akan tetap mempertahankan most survival time-nya atau akan tergeser oleh tim lain? Iya, kalau kita lihat nampaknya dari pemain-pemain Bigetron mereka juga sudah cukup siap ya untuk melakukan fight karena Liquid menggunakan AWM kali ini. Ada airdrop di dekat mereka dan sudah diambil AWM-nya oleh seorang Liquid. Wah, AWM berhasil diamankan. Selain AWM ada senjata lagi nggak ya? Apa AWM doang? Biasanya kan satu paket tuh. Ada AWM, ada Rambo, dan kalau misalkan ada airdrop, nggak tahu kenapa gue paling sering ngeliat tuh Bigetron yang ngambil deh. Berapa kali kan lihat gak sih dia ngambil kayak Rambo gitu. Betul, seperti saat mereka di weekdays kemarin juga sempat melihat si Luxi ya menggunakan M249 pakai Rambo. Itu juga ada kejadian dan kali ini kita melihat nampaknya di area bukit dari Genesis Dogma yang tadi sudah mendapatkan WWCD. Kali ini mereka akan coba berada di bukit tersebut, akan coba untuk menguasai bukitnya karena bukit tersebut masih masuk ke dalam circle. Ada Onyx sebelah GD, tapi GD duluan yang ngambil. Nah, Onyxnya rada telat nih. Biasanya kan Onyx yang ngambil duluan karena mungkin kebiasaan sebelum-sebelumnya nggak pernah satu match sama GD. Kali ini udah disalib duluan posisinya. Dan sementara itu kita juga melihat dari Boom yang dari tadi late rotation. Ikiar kayaknya bakal ditangkap oleh victim. Sudah dilontarkan peluru-peluru panas tapi masih bisa kabur. Masih bisa lolos juga. Tapi Fajar berusaha untuk mencari kembali. Ikiar kali ini sudah mulai turun dari mobil. Kayaknya akan berusaha untuk bertahan di choke point ini. Ya, akan sangat sulit sebenarnya dari seorang Ikiar karena dia seorang diri saja. Dari belakang juga ada yang coba untuk menembaki seorang Ikiar. Sudah sangat-sangat low kali ini. Bisa dikatakan hanya 40% HP yang tersedia dari seorang Ikiar. Akan coba menggunakan first aid kali ini. Akan coba melakukan healing. Namun dari victim, mereka memilih untuk langsung melakukan pergerakan menuju zonanya. Tidak, 2 orang dikirim untuk maju ke arah Ikiar. Kalau kita lihat dari pergerakannya, enggak, langsung cabut aja semuanya. Oke, benar-benar banyak yang bermain objektif ya kali ini kalau kita lihat. Tadinya udah ketemu, kirain bakal clutch. Taunya enggak, di PHP-in gitu kan. Itu tadi ngehit ke arah Ikiar, biar Ikiarnya healing dulu, biar mereka punya waktu untuk melakukan rotasi. Itu kayaknya yang dilakukan oleh victim. Benar, dikikis perlahan-lahan sama halnya seperti kali ini dari EVOS yang sudah mulai mengikis juga dari pergerakan Aerowolf. Rotasinya bakal dipotong. Redface apakah akan melakukan push? Sudah mulai naik ke arah bagi, tapi putballs. Tidak putballs, malah stop balls. Stop balls apa sih? Stop balik. Stop balik gak ada. Melakukan pemberhentian saja di arah sana untuk mencari pemain-pemain dari Aero, namun belum ke spot juga posisinya. Pemain Aero juga melakukan split kali ini, berada di 2 compound yang berbeda. Hazelnut dengan 1 rekannya, sementara itu ada 1 orang yang dikirim di compound sebelah dari seorang Hazelnut. Kita melihat kali ini Hazelnut berganti dengan FPP, berganti dengan TPP kembali. Akan langsung melakukan pergerakan karena mereka memang butuh bergerak masuk ke dalam circle-nya. Oke, kayaknya dari Aerowolf bakal cuek aja, ditinggalin Renalre kali ini di satu rumah dan mereka satu persatu cabut perlahan-lahan, ganti-gantian supaya bisa iring-iringan dan ada yang nge-backup dari sisi yang lain. Sementara itu dari EVOS juga kayaknya udah mulai bersiap-siap juga, sudah berada di mobil ngambil area lower ground dan tidak jadi stay di sana. Ya, kalau kita lihat dari seorang Renalre juga akan langsung melakukan pergerakan ke arah ruins nih. Tempat yang sangat-sangat tricky sekali kalau naik vehicle ya. Karena banyak sekali lekukan-lekukan, banyak sekali bisa dikatakan batuan-batuan yang menghambat laju dari mobil kalau kita di ruins. Iya benar, gue setuju banget karena gue juga gak suka gitu loh kalau nyetir di ruins. Menyebalkan sekali, kayak butuh skill expert gitu kalau misalkan mau ngedrift di ruins. Dan ternyata kamera sudah mulai bergeser juga ke tim-tim lain yang semuanya saling bermain objektif. Gue dari tadi belum ngelihat sih, ngelihat tim yang sebenarnya udah tahu nih satu sama lain, kayak tadi Aerowolf sama EVOS udah tahu satu sama lain tuh ada di situ, tapi nggak clutch. Iya, mereka bermain safe karena ini adalah super weekend. Mereka coba untuk mencari
poin sebanyak-banyaknya, tidak mau gegabah untuk melakukan fight. Bisa dikatakan banyak sekali tim sekarang objektifnya tuh berubah, bener-bener gak nyari kill, bener-bener masuk ke circle dulu. Kalau udah di dalam circle baru deh nyari killnya di situ. Kalau masih di luar bener-bener cuma kayak tadi Victim sama si ini Boom tadi Ikyar, cuma dikasih hit aja ke arah Ikyar. Ya Ikyarnya harus healing dan membuat Victim punya waktu untuk rotasi ke dalam circle-nya. Bener banget sih. Jadi itu masih menjadi meta di hari ini. Kalau kita lihat dari match kedua kita di Erangel. Dan sementara itu ada celah surga yang sudah diamankan oleh Voin. Ini enak banget spotnya. Bener-bener ada di tengah open field. Tapi ada cekungan yang dalam banget. Ini bisa buat nyembunyiin mobil juga. Lihat tuh fortingan setup dari jeepnya sendiri pun bagus banget. Sementara itu circle-nya ke arah rumah air. Dan ini adalah circle yang tricky. Dimana kalau kita lihat rumah airnya udah diisi sama Alter Ego. Di choke point, di pulau-pulau itu udah diisi sama Boom juga. Dari area Rozok juga sudah ada Bonafide. Ini harusnya sih yang masih berada di luar bakal ketemu dari satu pintu masuk yang sama. Dan bakal ada banyak sekali berenang-berenang gaming di sungai. Kalau kita lihat nampaknya spray ke arah depan, Rocky akan mencari seorang Liquid, akan gak berhasil didapatkan. Namun Liquid sangat low sekali, masih bisa ngacir dengan sebuah motor roda 3 kali ini. Akan coba ditangkap lagi, nggak bisa karena harus reload seorang Rocky. Sudah berhasil reload dan itu dia Liquid pun didapatkan. Tapping ke arah depan untuk melakukan end ke arah seorang Liquid. Oh no, tim Wicked Heart Alliance nampaknya sudah mulai terculik satu persatu juga. Tadi dimulai dari Ryzen, lanjut sama Liquid, berarti tersisa Uxie dan Uxie yang masih berusaha untuk mempertahankan survival point. Sementara itu di sisi lain juga, wah, BTR ketemu sama SG, tadi baru lolos ya? Ya baru lolos dan kita melihat kali ini Luxie tertakedown, Zuxi juga tertakedown dan dipulangkanlah semua roster dari tim Bigethlon di posisi ke-16. Sejauh ini kita melihat nampaknya Takai juga akan coba berhadapan dengan EVOS. EVOS ini lagi up banget permainan mereka. Mereka akan coba berhadapan dengan tim yang bermain dengan luar biasa juga di PIPL Season 3 kali ini, yaitu Takai. Akan coba melakukan smoke defensif dulu ke arah belakang untuk menutup backline dari tim EVOS. Tapi EVOS kali ini udah mulai ada melakukan repositioning juga dari Red Face, sedikit tarik mundur dan ada kokangan granat yang bakal dilemparkan sama Hades, masak perlahan-lahan dan setupnya lihat sudah ada setup smoke banyak sekali ditaburkan di mana-mana. Ih, granat persis di sebelah KF, tapi ternyata masih bisa dihindari oleh KF. Ya dari sisi lain, Boom juga akan coba berhadapan dengan Aura dan Laser tertakedown oleh pemain-pemain dari lawan-lawan yang ini dia. Takai tadi nampaknya melemparkan granat ke arah depan, bisa mendapat satu orang Laser. Akan coba melemparkan smoke juga dan ini dia. Microboy harus segera untuk melakukan revive, namun dia juga punya PR untuk melakukan healing. Wah, EVOS kayaknya diacak-acak posisinya oleh Takai kali ini dengan sangat agresif dan berani. Kian sudah mulai nge-flex sebelah kiri dan Laser pun tertangkap kali ini. Gak berhasil untuk melakukan revive terhadap McBoy dan ternyata last man standing ada KF di belakang sana bakal melakukan clutch dan itu dia bantengnya memulangkan Harimau Putih. Ya nampaknya Harimau Putih bisa dijinakan oleh Banteng Ungu, namun dari sisi lain Boom akan melakukan spray ke arah depan. Aura Jaxi bisa mendapat satu orang tadi dan Boom nampaknya hanya bisa berpasrah saja di sana. Dan kita melihat dari sisi lain juga seorang Jaxi kembali melakukan spray dan Jaxi itu dia prowningnya sangat on point sekali ke arah satu poin dari tim Victim. Wow, kali 4 prone dan benar-benar on point ke arah Fajar itu luar biasa banget. Tapi kayaknya ini solid banget juga buat Aura. Setup smoke sudah ditabur di mana-mana karena di belakang mereka juga ada Boom. Sementara mereka juga harus fokus dengan Victim. Di sisi lain, kali ini ada Genesis Dogma, 2 player tersisa masih berusaha untuk ngelok mendapatkan kill point tambahan dari Skylights juga. Ini benar-benar cilaka banget sih buat semua tim yang masih belum dapetin touchdown ke dalam circle-nya. Tadi sempat kita bahas, seberang dari Ronzok itu enak banget dan itu diambil oleh Genesis Dogma kali ini. Kemarin itu kita lihat dari sisi lain, cekungan yang diambil oleh Voin nampaknya akan coba di-push pertahanan mereka oleh Bonafide. Sudah ada 3 orang, 1 orang menggunakan vehicle juga akan coba turun kembali dari arah atas. Berhadapan dengan area-area bawah, ada seorang Maybe menjadi palang pintu dari seorang tim Voin kali ini. Lemparan tadi, sebuah molotov akan coba membakar rekan-rekan dari seorang Maybe, namun belum bisa membakarnya. Kembali Maybe masih akan bertahan di arah sana. Yes, betul, masih bertahan juga tapi semuanya ngumpul di belakang mobil tuh. Kalau misalnya ada satu bom, granat, gelinting aja, itu bakal jadi malapetaka juga buat Voin. Tapi sementara itu ternyata Maybe juga harus fokus dengan arah-arah belakang. Ada 2-1 juga yang masih mengganggu pergerakan mereka. Gue nggak tahu itu mobil-mobil dari Voin masih ada yang selamat apa enggak. Soalnya ada satu mobil yang udah mulai kebakar juga. Dari bots kali ini udah berhasil untuk dilakukan revive. Kayaknya dari Bonafide bakal objektif juga deh untuk putar balik dan mengambil posisi ulang. Ya, kembali kita lihat nampaknya tempo benar-benar dijaga oleh tim Bonafide. Mereka tidak mau terlalu barbar, mereka tidak mau terlalu keluar untuk menyerang. Mereka akan coba masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Dan kita melihat PR-nya itu ada di Voin. Mereka ada benar-benar di ujung circle-nya banget. Ini kalau circle membanting keluar dari mereka, mereka punya PR yang sangat besar. Namun hard for you akan coba menahan pemain-pemain dari Voin, tidak boleh bergerak. Akan coba ditahan di arah sana, di arah cekungannya.
Ya, nggak bisa keluar dari celah ini. Tadinya pertama menjadi area yang cukup menyenangkan, tapi nampaknya tidak. Dan let's go teman-teman yang lagi nonton. Jangan lupa untuk like, untuk terus mensupport tim-tim kesayangan kalian. Karena ini adalah hari terakhir di Super Weekend pertama. Masih ada 10 tim yang akan berusaha untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner di Wrangle. Kali ini dari Hades juga udah berhasil untuk menumbangkan satu player dari Foxy. Bakal langsung di-push begitu aja. Zai turun dengan mobilnya. Bakal langsung nge-push di depan sana. Ada box spray down ke depan. Lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan satu orang. Wow, ini luar biasa banget. Agresivitas sekali, sangat tinggi. Ada Dewa United nyempil di belakang sana. Kenapa bisa ada Steve di belakang sana? Gue juga gak ngerti. Bakal langsung di-spray kembali sama Hades mengamankan satu kill point. 2-1, masih ada Jisun. Akankah berhasil untuk melakukan clash? Tapi ternyata Zai yang harus tertangkap. Jisun low parah banget. Apakah bisa diselamatkan oleh flank yang dilakukan oleh Takae? Dan itu dia, akhir dari 2-1. Berhasil untuk dipulangkan oleh tim Takae. Benar-benar rotasi mereka semua sama, rotasi mereka semua mirip. Akhirnya bertemu di satu titik, mereka harus segera masuk ke dalam circle. Gak bisa masuk karena semuanya bonyok-bonyokan di sana dan akhirnya 2-1 dipulangkan. Jisun tadi sempat akan coba melakukan clutch namun tidak bisa karena lawan dia sangat banyak. Ada 3 orang dari Takai walaupun 1 bisa didapatkan. Masih ada 2 lagi di area high groundnya tadi. Dan kita melihat kali ini Smith akan coba melakukan spray ke arah Ken. Seorang diri Ken berada di belakang pohonnya. Masih terus akan coba melakukan healing di sana namun dia sangat-sangat low sekali. Termakan oleh Blue Zone juga dan langsung dipulangkan begitu saja oleh Blue Zone-nya. Wow, tapi Takai mengamankan 9 kill point. Ini benar-benar agresif banget. Mereka tahu mereka tuh memang butuh poin. That's why makanya mereka berusaha untuk bermain seagresif mungkin, selepas mungkin. Dan kita bakal lanjut lagi kali ini dari Skylights Gaming yang udah mengamankan satu rumah, berada di dalam circle juga. Tinggal gimana caranya mereka bermain dengan sangat defensif untuk bisa menghentaskan tim-tim lawannya. Wow, Slayer berhasil untuk memulangkan Ikiar yang berada di seberang jembatan. Ini posisi dari SG benar-benar enak. Mereka punya compound, mereka berada di area atas. Requiem juga, dia ada di sebuah tower yang sangat tinggi namun posisinya harus berhati-hati. Harusnya Requiem itu ketahuan posisinya karena dia tadi sudah melakukan open fire di sana. Bener, pastinya udah ketahuan juga. Dan sementara kalau kita lihat dari Aerowolf, mereka punya PR juga. Gimana caranya harus keluar dari rumah air ini. Dan boom, berada di open field, masih ada di jembatan. Itu misalkan mau ke depan juga agak sulit, apalagi posisinya udah kelok sama Skylights, Spawnbit, darahnya udah tipis banget. Satu-satunya tim, nggak satu-satunya, 3 tim yang masih lengkap berarti ada Bonafide, Alter Ego, dan Skylights Gaming. Dan kalau kita lihat nampaknya ini dia circle kembali mengecil dan membuat banyak sekali tim harus segera masuk ke dalam circle-nya. Masih ada bom juga di belakang sana akan coba di-spray oleh seorang Jersey. Namun ada low ground yang menjadi keuntungan dari tim Genesis Dogma. Masih bertahan seorang bom di low ground-nya. Itu dia, itu bisa mendapat 1 orang, akan mendapat yang kedua. Poker akan coba diburu oleh seorang Hazelnut namun dia harus melakukan reload terlebih dahulu karena 15 peluru tadi. Sekarang sudah 40 peluru lagi, akan coba melakukan spray namun tidak. Masih ditahan terlebih dahulu. Betul, ditahan kembali, dimainkan kembali tempo-temponya, tapi ternyata Hijrah juga harus dilumpuhkan di sana. Masih ada Voker dan Poundbeat yang selamat, cuman masalahnya posisi dari Boom ini open banget. Bahkan ada Booms dari Genesis Dogma yang berhasil untuk mendapatkan vision juga ke arah Boom. Ini bakal menjadi cilaka banget, apalagi kali ini Renalre berhasil untuk mendapatkan Poundbeat. Poundbeat langsung saja diamankan dan Voker juga diamankan. Boom dipulangkan oleh Aerowolf Esport. Renalre tadi bener predict shotnya sangat luar biasa sekali. Dia tahu kemana pergerakan dari lawannya. Pemain Boom itu lagi lari tapi bener-bener dipredik sama seorang Renalre. Dia tahu dia menggerakkan tembakannya dan akhirnya dipulangkanlah pemain-pemain dari Boom. Namun kali ini Requiem sudah ketahuan posisinya. Itu dia yang tadi saya katakan, udah ketahuan posisi dari seorang Requiem, akan coba di-spray oleh seorang Renalre namun sudah turun terlebih dahulu karena Renalre harus melakukan reload tadi. Menarik ya, ternyata sisa 5 tim aja dan masih banyak yang bisa dibilang cukup lengkap posisi player-playernya itu sendiri. Bahkan kali ini dari Potato juga sudah mulai memberikan pressure terus-menerus juga ke arah Alter Ego. Ada Matthew di depan sana tapi belum berhasil untuk ditumbangkan. Ada Hazelnuts juga yang pelan-pelan diam-diam merayap mendekat ke arah Alter Ego. Sementara itu di sisi lain Bonafide juga berhasil untuk mengamankan satu player dari Skylights Gaming. Masih terus banyak peluru-peluru panas yang masuk ke tiap player. Dan kalau kita lihat, oke, Ozora ternyata masih nyempil di sana. Dia punya shake yang cukup kecil, akan coba ditembak juga. Dan itu baru saya notice langsung dipulang oleh seorang Licin dengan DP-nya. Kembali fight terjadi, ini dia. Bonafide, Alter Ego, Aerowolf masih bertahan di dalam circle. Wow. Lihat Sanskuy, 4 tim tapi semuanya lengkap kecuali Aerowolf.
Wow, betul sekali dan ini akan menjadi pertarungan 3-4-4-4. Iya, itu dia. Ini bakal menarik banget sih pastinya. Tergantung dari arah circle-nya itu sendiri. Tapi ini hal yang menarik juga kalau kita lihat dari Bonafide, ada Lee Sin seorang diri yang diutus untuk melakukan split. Sementara itu kalau kita lihat dari tim-tim lain semuanya regroup, ngumpul di satu titik yang sama. Gue yakin ini semuanya nungguin. Nah, circle-nya ke tengah-tengah. Oh. Waduh, semuanya bakal berlomba-lomba pastinya dan bakal ada adu tembak juga dari satu sisi dengan sisi yang lain. Di sisi lain ternyata ada Potato juga yang berhasil untuk mendapatkan Smith. Smith harus di-revive kalau misalkan memang Alter Ego butuh firepower untuk masuk ke dalam circle-nya. Ini benar-benar pat-pat kolipat siapa cepat dia dapat, namun Aerolf kali ini akan melakukan pergerakan terlebih dahulu ke arah depan. Close combat terjadi, tertinggal satu pemain. Matthew nampaknya akan coba dicari yang kedua kali ini. Sudah 3 orang tertinggal, ini satu orang dari pemain-pemain Alter Ego akan coba dicari oleh pemain-pemain Aerolf. Satu orang di sana akan terus ke arah depan dan itu dia spray yang sangat on point di dalam smoke-nya. Langsung dipulangkan pemain-pemain dari Alter Ego oleh Aerolf. Yes, betul sekali. Timingnya sangat apik untuk Aerowolf melakukan rush. Tapi ternyata itu dia membuahkan hasil gitu loh. Timingnya sangat baik. Dimana kalau kita lihat juga kali ini dari Hazelnuts bakal langsung melakukan setup juga. Circle-nya mengarah ke arah open field banget. Lee Sin masih bertahan juga di balik gudang. Sementara itu teman-temannya split jauh sekali. Dan Skylights Gaming tadi diem doang. Dia nungguin doang. Nungguin Aerowolf sama Alter Ego perang gitu loh. Ya betul sekali, dia hanya menunggu di sana mencari timing yang tepat, mencari siapakah tim terakhir yang bisa mereka lawan. Kayaknya ini sekali bener-bener nyari momentum, nyari tempo karena mereka juga sudah dekat dengan circle-nya. Namun kali Pinky mulai keluar, mulai akan coba menembak ke arah depan. Satu orang di take down, Hunt for You nampaknya dari sisi lain juga di backup oleh pemain-pemain dari Bonafide. Pinky ter-take down, namun dari lain Jersey akan coba merayap-rayap dia ke arah dalam circle. Mereka sudah sangat dekat dengan circle-nya. Potato berada di belakang batu, akan coba loncat-loncat terlebih dahulu untuk mencari vision ke arah depan. Lin ke arah kiri, strike ke depan dan mendapat satu orang. Tidak, ternyata player terjadi oleh kena Blue Zone. Kembali kali ini Max akan juga di take down. Satu orang, Jersey menjadi harapan terakhir dari SG. Akan coba dicari oleh seorang Potato. Namun masih belum on point tadi. Dan langsung dipulangkan karena ada seorang Potato dengan M4-nya. Iya betul sekali. Tadi kakinya masih kelihatan dan masih bisa ditembakin dengan red dot sight. Luar biasa banget dua tim tersisa. Bonafide dan Aerowolf. Siapakah yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner? Let's go. Kita lihat fight-nya udah berlanjut. Hazelnuts ternyata berhasil untuk dilumpuhkan. Dan Potato sudah mulai melakukan setup smoke juga. Ada Renalre yang bakal melakukan backup dari arah belakang. Melakukan flank perlahan-lahan. Memberikan waktu malah untuk Bonafide melakukan revive. Tapi ternyata kali ini Nook sudah mulai on fire juga. Hazelnuts berhasil untuk ditangkap. Ternyata trading knock terjadi. Ada granat dari Potato. Buy one get one free. Wow, Nook juga terkena splash damage kembali. Siapakah yang akan mengamankan WWCD-nya? Renalre masih merayap-rayap. Sudah bangun, bangkit berdiri dan langsung saja di spray down. Ternyata Nook masih bisa berhasil untuk mendapatkan satu. Semua kentang-kentang dan ternyata kentangnya berhasil untuk melakukan spray. Winner-winner chicken dinner untuk tim Aerowolf Limax. Aerowolf menjadi satu-satunya tim yang tersisa 3 player di saat tadi 4 tim terakhir itu 4-4-3. Tiganya itu Aerowolf dan mereka lah yang dapat WWCD. 3 tim lain yang masih full tim itu nggak bisa dapat WWCD karena tiba-tiba hilang satu persatu roster dari tiap-tiap tim yang masih bertahan di akhir-akhir circle tadi. Wow, gila, gokil banget ini pergerakan dari Aerowolf.